Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview Baby Doge Coin. Baby Doge Coin ya, ternyata pada hari ini dia mengalami koreksi dari biasa 05 kepala 3 dan kini sempat di 25, 0525 ya. Dan ini teman-teman para army, momentum untuk serok, bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi tergantung pilihan kita. Kalau teman-teman para army yang yakin dengan project Baby Doge next time akan jadi berlian, tentunya momentum ini akan menjadikan suatu momen yang tepat untuk menambah muatan untuk serok ya. Posisi dari 05 ya, itu diharapkan sekali teman-teman kalau dia kepala 20 atau 15. Dan itulah waktu saya serok di 2022 di saat dia crash 0515. Ketika dia pump portal burn, itu aset scalping saya lepas semua. Makanya saya banyak mendapatkan ya aset Baby Doge tanpa modal. Nah, ini sudah saya siapkan dana backup untuk sniper kalau dia menyentuh 0515. Semoga dia akan terus koreksi lebih dalam lagi, itu harapan saya dan mungkin juga para harapan army yang meyakini project Baby Doge next time akan jadi berlian. Dan Baby Doge ini sudah mendapatkan signal juga dari BSC ya, Binance Smart Chain. Di Twitter nanti kita lihat bahwasannya sudah menunjukkan BSC alarm untuk simbol-simbol ya, tanda-tanda ke Binance. Jadi di balik crash ini teman-teman dijadikan acuan, dijadikan positive thinking bukan negative thinking ya. Semakin kita takut memegang aset Baby Doge ini sehingga menjual token ini secara brutal ya, menghabiskan aset yang kita hold. Akhirnya ketika market berbalik arah big pump, kita akan menyesal ya karena sudah menjual aset di harga murah atau posisi cut loss. Baby Doge teman-teman, kalau kita lihat dari historical datanya, dalam minggu yang lalu harganya masih lumayan, kepala 31 ya. Coba kita lihat 2, 4, 6 seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu masih posisi pembukaan harga 0-nya 5, 3, 2, 2, 1. Jadi sekarang sudah mengalami 30% posisi sekarang ini ya penurunannya. Dan ini makanya saya anggap merupakan suatu momentum. Nah, jika dia 0515, nah itu artinya sampai mencapai ke 100%. Dia mengalami koreksi secara step by step. Artinya kita bisa mendapatkan harga yang sangat lebih murah lagi. Nah, ini teman-teman dipantau terus harganya ya. Dan bagi yang tidak sabar mungkin khawatir dia cut loss, silakan. Ya, tapi kalau kita yang meyakini dengan project Baby Doge next time akan jadi berlian, justru menambah muatan. Ya. Justru kita menambah muatan bukan lari dari kenyataan, tapi tergantung pilihan kita ya. Tetap disclaimer on Dior, teman-teman lakukan riset terlebih dahulu. Kalau yang meyakini dengan project Baby Doge next time aset ini akan jadi berlian, justru menambah muatan step by step sampai ke titik nadir atau menyentuh ke level support. Tapi ya bagi yang tidak meyakini, bagi yang baru kenal dengan Baby Doge, yang masih khawatir dengan project-project next time, mungkin jual cut loss, silakan, itu pilihan kita ya. Karena trading ini selalu menuruti kata hati, bukan kata orang lain. Nah, coba teman-teman kita keluar dulu dari CMC, kita masuk ke Twitternya Baby Doge. Nah, ini ya. Baby Doge 2 hari yang lalu ya ada tweet, ini kita lihat ya. Ya, tweetan Baby Doge 2 hari yang lalu. Bahwasannya ini ya. Siapapun yang tidak yakin dengan pasokan Baby Doge dapat memeriksa melalui CoinGecko, CoinMarket atau BSC Scan. Ya. Tidak ada persediaan total 840 kuadriliun. Karena Anda harus mengunci Baby Doge BNB untuk mendapatkan Baby Doge ETH. Contoh, jika Anda menginginkan 10 miliar Baby Doge di rantai ETH, Anda perlu mengunci 10 miliar Baby Doge di rantai BNB di jembatan. Jika Anda memiliki 10 miliar Baby Doge
di rantai ETH dan menginginkan 10 miliar di rantai BNB, Anda akan mengunci 10 BNB pada ETH, kemudian bridge akan memberi Anda 10 BNB pada rantai BNB. ETH membutuhkan jumlah token yang sama karena jika seluruh komunitas ingin memindahkan semua token mereka ke rantai ETH, tidak ada cukup token yang bisa dijembati. Intinya, Baby Doge di ETH adalah versi terbungkus dari Baby Doge. Ini memberikan Anda token Baby Doge ETH yang dapat ditukarkan dengan Baby Doge BNB atau sebaliknya. Namun setelah 2 tahun, hanya ada sedikit minat pada ETH, jadi kami telah mengurangi jumlah token yang bisa dijembati. Contoh, rantai BNB memiliki 150 kuadriliun Baby Doge, lalu katakan sesuatu terjadi pada rantai BNB. Pengguna akan membutuhkan 150 kuadriliun ya ETH yang tersedia untuk jembati token mereka ke ETH. Beberapa meme terbaik adalah di ETH, jadi menurut kami akan berguna bagi pengguna untuk memiliki opsi menggunakan jaringan ETH. Karena sedikit minat pada jaringan ETH, sepertinya masuk akal untuk hanya membakar semua token yang tersedia di sisi ETH. Tuh ya, ini nanti saya jelaskan ya, ini saya bacakan dulu, nanti teman-teman baru saya paparkan ya reaksi saya ya. Kami percaya ETH adalah blockchain yang paling terdesentralisasi dan beberapa pengguna lebih memilih ETH daripada rantai BNB. Namun sekarang hanya tersedia sekitar 90 kuadriliun di ETH yang dapat dijembati karena ada sedikit minat pada ETH. Kami pikir akan lebih baik untuk menghancurkan 90 kuadriliun yang tersisa di Baby Doge, akan tetapi berada di jaringan BNB, Baby Doge akan tersedia terutama di BNB. Jika kita membakar jumlah yang tersisa di ETH hanya akan ada sekitar 1-2 kuadriliun Baby Doge yang bisa ada di rantai ETH. Nah, ini teman-teman ya, ini jawaban ya bagi yang tidak memahami, yang miskomunikasi antara pembakaran yang dilakukan oleh Baby Doge di jaringan ETH. Dan inilah penjelasannya spesifik ya. Ini dijelaskan secara spesifik ya oleh Deb, bahwasannya inilah supaya mereka paham dengan penjelasannya, tidak miskomunikasi. Siapapun yang tidak yakin dengan pasokan, Baby Doge dapat memeriksa melalui CoinGecko, CoinMarket atau BSC Scan. Tuh, jadi nggak usah lagi dibahas, ini sudah jelas terang benderang ya, bahwasannya di bridge ke jaringan BNB itu ke ETH itu, makanya dia sering membakar di ETH, jadi menghabiskan token itu ke jaringan ETH. Sebetulnya sama saja, tidak ada perbedaan, di ETH itu sama untuk mengurangi pasokan di jaringan BSC ya. Nah, itu jawabannya teman-teman ya, 2 hari yang lalu sudah dituangkan oleh developer di tweet. Jadi yang bagi miskomunikasi biar bisa memahami ya apa yang dijelaskan oleh developer ya. Jadi nggak usah di bingung-bingung lagi sekarang ya. Gitu. Ntar kita lihat ya. Nah, itu jawaban yang betul-betul secara rinci teman-teman ya, bagi yang kemarin rincu, yang kemarin itu banyak miskomunikasi dalam menerjemahkan kenapa melakukan burning di ETH tidak di BSC. Nah, itulah jawabannya tadi ya, dijawabnya secara rinci oleh developer ya, bahwasannya itu lebih jelas dan lebih terperinci sekali jawaban itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada signal, bukan ini tadi ya. Jadi di sini teman-teman ya, ntar ini, ntar tadi ya. Itu jawabannya. Ntar tadi ada yang mau saya jelaskan mengenai alarm BSC Scan terhadap Baby Doge ya, simbol-simbol bahwa next time ya ada sisi-sisi positif bahwasannya untuk ke Binance, dan juga dia Baby Doge sekarang ya merupakan komunitas yang seru, 1,7 juta pemegang di BNB dan ETH pemegang rekor dunia menyelamatkan anjing Baby Doge ya. Ini artinya dia sudah menjadi trending di Twitter pada waktu ulang tahun Baby Doge. Nah, ini melakukan burning ya. Jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi antara burning di jaringan ETH dan BNB teman-teman ya. Nah, itu biar mereka paham. Jadi selama ini miskomunikasi
semua sudah terjawab ya secara rinci. Tuh. Nah, ini BSC alarm nih. Nah, ini teman ya. Jadi teman-teman, di saat baby dogi keras ini, manfaatkan momen, jangan lari dari kenyataan jika teman-teman meyakini dengan proyek baby dogi, dan semoga dibalik dia crash ini ya merupakan suatu strategi developer untuk pump ya. Di masa akan datang lebih big pump lagi, bisa kill 1-0 atau 2-0 ya. Justru ya para army menunggu momen-momen tepat Sherrock di saat dia semakin turun ya. Semoga cuan yang pemain di baby dogi dan para army, dan selalu tetap positive thinking ya. Disclaimer on Dior. Sampai sini mengenai edukasi ya, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.